Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Baik hadirin, mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama pula melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Firman Razak SHI. Kepadanya disilakan dengan hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ustaz, terima kasih. Tetap sehat dan sukses selalu bersama keluarga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita mengirimkan doa khusus kepada almarhum Bapak Andi Ondang Petanyompa, sekaligus mantan Kepala Desa Beluncen Rana yang beberapa bulan lalu mendahului kita semua, yang akan dipimpin oleh Ayahanda Najamuddin SPD MPD. Terima kasih Bapak Ustaz, mohon izin atas permintaan keluarga besar almarhum Andi Ondang Petanyompa, saudara kita, orang tua kita, tokoh kita, pemimpin kita, yang atas jasa beliaulah Maulid Akbar yang sudah beberapa tahun dilaksanakan di tempat ini adalah gagasan beliau. Kegiatan-kegiatan olahraga dan keagamaan di Beluncen Rana ini lebih banyak gagasan beliau, sehingga patutlah kiranya kita semua mengirimkan doa pada malam hari ini. Insya Allah sesuai dengan kemampuan saya, karena saya hanyalah manusia biasa, manusia kecil, bukan ustaz. Marilah kita mengaminkan atas apa yang akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan permintaan dari keluarga besarnya. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama memulai dengan membaca selawat dalam hati dan meniatkan bahwa apa yang saya sampaikan, yang kita telah aminkan, insya Allah tertuju kepada Andi Ondang Petanyompa almarhum. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami semua bermunajat kepadamu. Ratusan orang di tempat yang pernah saudara kami Andi Ondang Petanyompa berada, di tempat yang penuh sejarah ini terhadap almarhum, kami mencoba merajut doa kecil. Semoga Engkau ya Allah rela menerimanya. Ya Allah yang maha berkuasa, berkehendak, maha beriradat, maha berkudrat, apabila saudara kami Andi Ondang Petanyompa saat ini berada dalam siksamu ya Allah, lepaskanlah beliau dari siksamu, luangkanlah kuburnya, ampunilah dosa-dosanya, baik yang dia perbuat dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Berikanlah tempatmu yang layak di sisimu ya Allah. Jadikanlah ia sebagai seorang hamba-Mu yang meninggal dalam keadaan syuhada, yang sejajar dengan meninggalnya para ulama. Sesungguhnya segala amal yang beliau lakukan di muka bumi ini atas kehendak-Mu, atas izin-Mu. Olehnya itu ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami yang maha segala-galanya, terimalah segala amal kebaikan mereka, kebaikan beliau. Tempatkanlah ia pada tempat yang paling tinggi di kuburnya ya Allah. Sekali lagi ya Allah, kami semua yang ada di tempat ini tetap bermunajat dan memohon segala ridho-Mu ya Allah. Lepaskanlah ia dari siksa-Mu dan berikanlah kesenangan sebagaimana Kau berikan kesenangan kepada para pahlawan yang telah meninggalkan kita, kesenangan kepada para ulama yang telah gugur mendahului kita, kesenangan kepada para syuhada. Ya Allah, kami tidak bisa berkata-kata terlalu panjang ya Allah. Yang jelasnya Engkau telah mengetahui apa yang menjadi keinginan dan maksud kami menyampaikan doa yang sangat miskin ini ya Allah. Kepada belah kami bermunajat,
dan tidak ada yang bisa terjadi tanpa dengan izin-Mu ya Allah ya Rabbi. Terima kasih ya Allah. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati dan saya banggakan, yang terhormat Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cidenai Harapan, yang saya banggakan pula Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Pituriawa yang saya hormati, Bapak Ustaz rombongan yang dari Kabupaten Goa jauh datang di sini untuk pencerahan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang sangat mubarak ini kita sempat hadir dalam rangka melaksanakan suatu acara, yakni peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada beliau. Begitu pula selawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia pada malam hari ini, kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu dalam rangka mengikuti acara Maulid Akbar di Desa Bukit Cendana ini, khususnya kepada Ibu Wakil Bupati yang sempat hadir di tengah-tengah kesibukannya, menyempatkan diri untuk datang di tengah-tengah masyarakat Desa Bukit Cendana, tiada lain untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan suatu wejangan-wejangan program daripada Kabupaten Cidenai Harapan untuk mencapai kemajuan mendatang. Selanjutnya, permohonan maaf yang tak terhingga apabila ada sesuatu hal yang kita jumpai, kita dapatkan, kita rasakan, dan kita lihat di tempat ini, baik berupa penjemputan maupun hidangan-hidangan yang telah disiapkan oleh panitia, sekali lagi mohon dimaafkan. Dan kepada Ibu Wakil Bupati, sekiranya berkenan memberikan sambutan pada malam hari ini. Sekiranya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan selawat oleh siswi UPT SMP Negeri 4 Pituriawa kepada anak-anakku dengan hormat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
yang dibawakan oleh Asriani Abu, Sarjana Hukum Islam, dan Muhammad Handi Yasin, Sarjana Pendidikan Islam. dengan hormat disilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puang kama sekinanya pasalam kita pabaraka masar nabi Muhammad tauna seri pamasenania salamakan. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. Nasaba asam marajana Allah Ta'ala riangka ku makatai baraka maiga rianu purana beriang enaniana pak berekang koritu. واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. Nania wilau tulun yang irfan Allah Ta'ala nasaba awatangan nania paulengan naritu nasaba bajapu dengan awatangan nania paulengan sangadina puli manemu irisi siara jannah Allah Ta'ala. ولما تم من حمله شهران على المشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Ganari waktu sukun natabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 ribatar masyahroe lele diri pamasena Allah Ta'ala ambo nariasanya badul dari Madinah wanu matapai. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. Wanniri jadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ripolai rimakun rai riasanya asianan dia Maryam rigau engkana si bawa dua teluan awija dari poleri onro ama pancingnya iya naritu.
Rigau engkana taja cari lagi latapanan. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Kita bersalawat secara berjemaah dengan salawat muhallul qiyam pada Macioki. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih hadirin hadirat, dipersilakan duduk kembali. Wa qamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah wa ghadathu khayratu litulu'il badrihil munir wa isyraqi muhayyah. Kue to patasinon roye masoro soro tau mapak duae nasabak tompo na ulate pumata pae nenia caya tapa malabina tauria masing ekoritu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya يقصف نعله ويرقع ثوبه ويخلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية.
Nenia alena mato peraida dina bembalana Nenia dewa mato isi jupali sekolana Nasabak rila lepas tujue Allahumma ya basiqal yadaini bil'atiyah ya man idha rufi'at ilaihi akufful abdi kafah Tarakaing dua pala liman namarilla dua Allahumma aminir raw'ati wa aslihir ru'ata war-ra'iyah wa a'zimil ajra liman ja'ala hadal khayra fi hadhihi وأجرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang luar biasa diawali dengan salawat perjalanan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW serta kesebagian besar kehidupan beliau, cara-cara beradaptasi dalam kehidupan, dalam hidup beretika sosial dan berbudaya kepada masyarakatnya. Dan alhamdulillah syiar Namawiyah pada malam hari ini diakhiri dengan doa-doa terkhusus kepada masyarakat Bulu Cenrana, kepada kesehatan pemerintah kita yang ada di depan kita semua, dan kepada umat Islam dimanapun berada. Terima kasih Ananda berdua dengan suara lantang sangat khusyuk dan luar biasa. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Bupati titip salam kangen kepada para masyarakat Bulu Cenrana. Besar harapan beliau tadi akan hadir, tapi karena memang program kami sudah tersusun rapi setiap hari, maka saya yang mewakili beliau. Ini luar biasa sekali. Biasanya ya kok ada beberapa kecamatan yang saya datangi, napa sambutan ketua panitia banyak nih bura alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Ada juga kata Pituriase, napa Pak Bupati, maka dah terakhir lupa nih. Jadi saya mengapresiasi kalau selalu aman seperti ini sampai nanti terakhir ya. Luar biasa Bulu Cenrana kalau bisa mempertahankan ini sampai terakhir.
Itu sungguh luar biasa. Ya, alhamdulillah kita berharap dengan kegiatan seperti itu betul-betul sidrap religius, sidrap berkah ini bisa kita dapatkan di 5 tahun pemerintahan kami ke depannya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan terkhusus para orang tua saya, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh perempuan, dan seluruh masyarakat Kecamatan Pituriawa umumnya dan Desa Bulu Cenrana khususnya yang hadir dalam pelaksanaan Maulid Akbar pada malam hari ini. Juga anak-anakku semua ya yang hadir, alhamdulillah banyak juga anak-anak. Sedia-sedia mungkin nak, tapi jangan dulu nah, jangan dulu lompat. Di malam yang berbahagia ini kita melaksanakan Maulid Akbar sekecamatan Pituriawa dan sekaligus sebagai penutupan katanya Maulid di Kecamatan Pituriawa ini setelah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September ini rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Nabi Muhammad, Nabi kita telah dilaksanakan oleh masyarakat sekecamatan Pituriawa dan masjid-masjid sekecamatan Pituriawa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar ya, nanti Pak Ustaz kita akan dengarkan lebih lama lagi. Jauh-jauh beliau datang di tempat ini dari Goa ya, mari kita menimba ilmu ke beliau supaya betul-betul akan kita terapkan nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, nasbunallah wa fatun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah, mana suaranya? Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah wabarakatuh. Yang semangat jawab salam insyaallah masuk surga. Yang punya cicilan cepat lunas kalau dibayar. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Itu anak-anak ke sekolah mau dulu, jangan mau dulu kau nikah-nikah. Yang sudah nikah mudah-mudahan ditambah rezekinya, ditambah umurnya, ditambah berkahnya, ditambah anaknya. Banyak anak banyak, rezeki dulu riolo. Sekarang banyak anak banyak. Ada yang bilang beban susah, ada bilang utang. Insyaallah tetap banyak rezeki. Kita yakin ki bahwa manusia lahir dari rahim ibunya sudah punya rezekinya tertakar dan tidak mungkin tertukar. Tapi insya Allah rezeki itu tidak bisa datang kalau tidak diikhtiarkan. Jangan elo andet ya. Nah, itulah sudah. Alhamdulillah. Buah manggis biji ketumbar. Yang manis-manis apa kabar? Oh, merasa anak manis. Ambil nangka di atas genteng. Gak nyangka ustadznya juga ganteng. Ganteng tapi stunting. Ada kemarin temanku buah bub bilang ke ustaz stunting. Aku bilang Tommy bagus, Tommy ini istilah keren. Biasanya selama ini saya dipanggil ustaz juga, Jusir di Gama. Ada teman yang panggil ustaz stunting. Saya cari di Google apa itu stunting, muncul gizi buruk. Tidak bagus pertumbuhannya. Harus dikasih telur bedeng kalau orang stunting. Baru ada di telurku.
Ih besar telurku nang. Telur maulid toh. Ibu. Oh ibu. Ibu. Bapak. Ayo dodo mi bapak dodo. Itu bapak itu nanti semang kalau malam Jumat. Mau yasinan toh. Alhamdulillah. Malam ini kita bermaulid, membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Manusia agung, manusia paripurna yang diutus oleh Allah untuk membawa ajaran Islam sebagai ajaran penyempurna dari ajaran-ajaran yang telah ada sebelumnya. Bukan untuk menghilangkan ajaran yang sebelumnya, tapi untuk menyempurnakan ajaran yang telah ada sebelumnya. Maka Islam datang bukan untuk menghilangkan aturan-aturan yang sudah baik. Islam datang bukan untuk menghilangkan tradisi-tradisi yang baik. Islam datang untuk senantiasa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh sekalian alam. Alhamdulillah. Dan aku rasa kalau tidak pergi ke sana deh. Sabar. Nah, enak kalau jauh dari jamaah ibu. Saya mau lihat wajahnya dari dekat ibu-ibu cantik. Tadi juga aku bilang baru saya gitu jauh. Ibu. Gak ya? Masya Allah cantik mesti. Lunas menjadi bapak. Jangan makin marah-marah ngapa? Masa marah kita tadi tidak sih? Orang bertanya, Najibila saja lunas. Alhamdulillah. Siapa tahu mungkin lagi jilbab dari ibu abu toh. Seperti kamu memberikan cara. Ibu. Ustaz, kenapa itu kalau maulid orang ada telurna? Ada pernah majelis taklim saya tanya sama saya. Saya membina majelis taklim sudah 14 tahun, alhamdulillah. Dari tahun 2011 saya diangkat menjadi PNS di penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Saya ditanya sama majelis taklim saya membina 37 majelis taklim. Saya ditanya, Ustaz, kenapa itu kalau maulid orang kayak tidak afdal dirasa kalau tidak ada telurna? Saya jawab begini. Telur itu adalah lambang kelahiran dan lambang kesucian hati. Di mana letaknya? Itu telur kalau pecah dari dalam keluar, dia akan melahirkan benih yang baru. Tapi kalau pecahnya dari luar masuk, dia akan rusak. Itu kebaikan, kesucian harus lahir dari hati keluar. Jangan hanya baik-baik di luar. Seperti kedondong, mulus di luarnya tapi berduri di dalamnya. Mending seperti durian, di luar berduri tapi dalamnya baik dan enak rasanya. Ada kan biasa teman ibu ibu dulu Pak, sabar ke kita. Ibu. Ada tuh biasa teman di depan taji baik. Kalau tidak ada maki na ceribel maki. Ada yang begitu. Yang mana ya orangnya? Ada tuh orang kalau di depan hala besti, tapi kalau tidak ada maki jadi mi bestai. Ada ceribel, Carlota gila urusan ikepo, tetangga seru bibir. Tetangganya naik rezekinya, dia naik tensinya. Tetangganya beli parabola, dia beli paramex sakit kepalanya. Tetangganya beli kipas, dia tak putar. Tetangganya beli kulkas, dia remus kedinginan. Beli motor baru tetangganya, apa nak beli? Semen. Mau apa semen? Mau kau bikin polisi tidur depan rumah. Jadi kalau lagi motor baru na sebentar, tak runtan-runtangnya cepat rusak. Masyarakat yang rusak hatinya orang begini. Tidak ada di sini begitu? Tidak ada yang mengaku? Tidak ada datang? Ada? Pulang nih. Tidak dapat itu telur ke pulang. Padahal mau kasih telurku. Masuk ke bagianku sebentar kalau dikasih. Sudah. Bapak, ada telur tak? Ada. Berapa biji? Nah banyak kuliah, kenapa ada dua aja kita ini? Ini saja banyak, nah belum tentu dapat semua ki. Telur lain-lain kayaknya ini nama sih. Kenapa kita ketawa di luar situ? Nah bombek di sini, nah di situ kita. Baku bombek di sini atau tidak kipilih dulu bawa wakil bupati tanah di situ disembunyi. Tidak nak lihat siapa yang pilih yang tidak pilih. Pokoknya kalau sudah terpilih semuanya sama di hadapan pejabat kita.
Seandainya orang mau sakit hati, tidak mau datang, Nabi bilangnya banyak tuh yang tidak pilih ke di Bulu Cenrana. Tapi karena kita tidak boleh memendam rasa sakit hati, kita sudah jadi pejabat, semua harus diayomi. Ibu Wakil Bupati tak datang. Alhamdulillah, indah saya terus nambah amplo sebentar. Ibu, Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sejati. Bagaimana supaya kita terus mengaplikasikan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan tak. Kenapa orang tua kita mengajarkan tentang maulid begini, tradisi turun-temurun? Karena maulid ini adalah merupakan ajang silaturahim, ajang bagaimana supaya kita bisa berkumpul. Kalau mau kita pergi satu-satu rumah Ibu Wakil Bupati, tidak ada waktunya. Itu saja banyak sekali agenda yang harus diselesaikan. Ini lagi sana tidak di kandang pasnya tidak datang. Mau kita datangi satu-satu, tidak bisa, tidak ada waktunya. Mumpung ada kegiatan peringatan maulid, dihadirkanlah ibu-ibu kita, dihadirkanlah Pak Camat kita, dihadirkanlah semua yang berada di depan kita. Saya dari Goa datang ke sini. Nah kalau mau datang satu-satu di rumah ceramaiki, tidak ada waktuku. Tadi pagi saya ceramah di Jeneponto. Jeneponto Bupati yang memanggil saya ke sana maulid. Maulid di sana dapat rekor muri. Kenapa dapat rekor muri? Karena membuat bakul maulid 1518 kalau tidak salah bakul. Itu isinya sembako dibagikan kepada fakir miskin. Ya, sebagai sebuah inspirasi informasi bahwa alhamdulillah kita terus berinovasi. Jangan hanya telur dijadikan sebagai bahan rebutan. Kadang-kadang juga natusutomi lagi matana ada kasus. Kita harus berinovasi terus menerus. Bukan berarti panitia sekarang tidak berinovasi. Luar biasa menurut saya. Saya sudah lama hidup dan ceramah sudah 14 tahun. Tidak pernah dapat bunga male sebanyak ini. Ini kerja-kerja dari panitia yang luar biasa. Untuk mau mengumpulkan datang ke tempat ini dengan ceramah itu susah. Beda kalau dibilang pembagian sembako. Itu kalau dibilang ada pembagian sembako, jam 11 pembagian, jam 6 pagi full mi lapangan. Full mi kantor desa iya. Full mi kantor luraya. Baru dia bilang, malas na semua petugas kelurahan. Bukan dia malas, ikau rajin dulu sota. Jam 11 pijadwal, nah datang jam 6. Tapi kalau dibilang sholat Jumat, mau maki berhenti khutbah, tidak datang pergi ke masjid. Datangi lagi, di luar ki dulu cerita. Merokok ki dulu. Ikau mapi baru masuk, ambil barisan paling belakang. Selesai imam salam, ia paling pertama keluar. Lamana baru masuk, baru cepat nak keluar. Tidak kusuka ki saya kalau baru pi masuk nak keluar nih Pak. Kisuka ki kita? Tidak. Kalau baru pi masuk nak keluar, kisuka ki? Tidak. Kenapa ki sambil ketawa? Apa ki nawa-nawa? Cara mata. Baru-baru masuk transferan, keluar lagi potongan. Kan tidak enak. Makanya kata Allah, fas'au ila dzikrillah, segerakan ingat Allah. Untuk urusan ingat Allah harus disegerakan. Untuk urusan akhirat harus cepat-cepat. Gatina. Jangan sampai sebentar pi. Kan ada biasa Pak, ibu-ibu sebagian nak, tidak semua. Kalau bukan kita yang begitu jangan marah. Ada ibu-ibu itu kalau pergi mini pesta, sudah dipakai maskara, blush on, eyeliner, eyeshadow, bulu mata, anti badai, hulala. Nah putar mijilbana lapis-lapis merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah terus pentul biar menoleh tidak bisa bi angatakah. Menoleh makon atau deki pentul kalon. Sudah mina kabisi bengko alisnya ada tuh lebar alisnya kayak cincang, ada tuh kecil alisnya kayak lidi, ada tuh mina habisi alisnya baru nacil laki, datang hujan ngaluntur kicalla kak. Tanjak renderuo ketawa baru dia nak kena. Paling itu kalau sudah di make up Pak Nabi bilang sebentar pidai baru sholat kak, pulang Pak ke rumah. Kalau pulang ke rumah na sholat betulan ji alhamdulillah. Tapi kadang Pak kalau pulang ke rumah na setel dulu sinetron saleha, mami sinetron saleha, paling lagi Nabi bilang iklan pidai baru sholat kak. Sudah iklan Nabi lagi selesai film nadai ke penasaran. Selesai filmnya lanjut ke pilihan lain ada Anandi Gopi Arcani mencari cinta lonceng cinta mahabbatain nakusa Swargini utara lah yang putus. Hafal lah ada tuh di televisiku. Ina pandangin tengah ini. Kira kapan tidak bisa kebeli televisi. Selalu jadi apa pembeli televisi kalau pergi ke ceramah. Tidak tahu sebentar panitia cukup atau tidak. Harusnya cukup karena jauh. Iya kalau sedikit modal nujangku jauh-jauh panggil itu tunggu kakak.
No. Elektron cadolen na panggil 20 juta na bayarnya. Palaguna tidak ada manfaat, cikedat. Goyang mate jangan. Dikocok baru keluar. Giliran Pak Imam na panggil barasanji, apa nak kasih kani? Pisang bono. Hitam mi kulit na pisan na baru na bilang kasih mi Pak Imam, siapa tahu mau na kambing-kambing istrina. Seandainya na tambahi terigu kompas segitiga biru gatok kaca 5 kilo lumayan. Maksud saya kalau ada mi pisanta hitam mi kulitnya bikin barongko baru kasih Pak Imam, itu namanya menghargai. Ada ke barongko di situ Ustaz? Tidak ada di. Padahal dari tadi kan cari barongko. Masa nak lagi di Morowali saja bukan orang suku Bugis Makassar na ada barongko, no? Nggak ada kan dijual di sini kan? Ini dulu beli belum ditutup toko nak apa? Tujuan kita hadir bukan untuk barongko, bukan untuk makanan, bukan untuk telur, bukan untuk soko. Tapi apa tujuan tak? Bagaimana supaya hadir kita munculkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telur itu terdiri dari 3 lapis. Lapis pertama kulitnya, lapis kedua adalah putihnya, lapis ketiga adalah kuningnya. Kulit itu melambangkan iman, putih melambangkan Islam, kuning melambangkan ihsan, kehati-hatian. Iman harus kuat. Kulitnya kalau sudah rusak, itu telur akan rusak semua masuk ke dalamnya. Iman tak kalau sudah rusak iman tak, maka yakin dan percaya tidak akan ada kebaikan yang bertambah dan bertumbuh dalam kehidupan tak. Maka harus jaga iman dengan baik. Kita ikat kuat-kuat, mudah-mudahan tidak terlepas dalam diri kita, karena syarat utama untuk masuk ke surganya Allah adalah iman bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW, meyakini bahwa Allah Tuhan semesta alam, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jaminan Rasul dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Ada yang pernah dengar ceramahku, Nabi bilang, gampang sekali masuk surga, karena yang penting bisa ke syahadat baru meninggal ki. Masuk surga maki katanya. Aku bilang, oh tak segampang itu. Kau kira gampang ucap syahadat kalau sudah mau dicabut nyawamu, sementara dicabut lagi gigi tak, nah disuruh ke syahadat sama dokter gigi, nah tidak bisa ke syahadat. Coba maki bayangkan kalau sementara dicabut gigi tak, nah Nabi bilang dokter, syahadat ke syahadat, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kalau mau pakai dicabut nyawa tak, baru mau ke syahadat, mengucapkan 2 kalimat yang sebagai pengakuan kita bahwa Allah Tuhan semesta alam, Rasul adalah ikutan kita. Ibu, Rasulullah itu punya istri pertama. Siapa sih namanya istrinya Rasulullah pertama? Siapa? Siti Khadijah. Statusnya janda apa perawan? Janda. Maka yang janda semakin di depan. Ada janda di sini? Udah banyak janda katanya baca mah. Tidak bisa kasih diselamatkan sebagian ini kasih. Janda itu bukan status hina. Jangan jadi bahan gibahan. Sekarang kodong itu janda ke masing-masing. Biar bunga-bunga janda semua mina mana. Janda bolon, janda robek, janda capi, janda gatal, kalatea, aglonema, anturium. Maksud saya tidak nujagana tahu perasaannya itu janda ya. Kasih saya itu namamu, itu nama bunga-bunganu. Perawan cantik, gadis soleha, tetangga pangwali balisi. Begitu mau saja. Maka Ibu Khadijah menurut riwayat, baca sirah-sirah, tidak ada tuh riwayat yang menyebutkan bahwa Khadijah dimadu oleh suaminya setiap masih hidup Khadijah. Selama Khadijah masih hidup Pak, tidak pernah memadu istrinya. Makanya kalau ada bapak-bapak mengaku cinta kepada Nabi, tetap setia kepada istri, tetap setia sehidup semati. Kalau mau cantik istri tak, modal maki saja. Belikan MS Glow, Miss Beauty, New Skin, Skincare, Besar, Wardah, tenan tak pokar-pokar. Bagaimana mau cantik istri tak kalau pembeli rokok ji banyak? Sambung. Dibelikan ji bedak, racikan ji. RDL mengubah kulit hitam menjadi kulit macan, belang-belang. Putih muka na, leherna bolong, maloto. Kaki na barumbung. Muka Arab, leher Afrika.
saja. Tetap setia kepada Khadijah Rasulullah. Maka saya tidak sependapat kalau ada yang berkata bahwa Rasulullah itu adalah orang hiperseks. Nauzubillah. Bahkan ada yang mengatakan Rasul itu sebagai pedofil karena pecinta anak kecil. Ya Allah Rahman, sampai setega itu bilang seperti itu. Baca baik-baik riwayatnya, baca baik-baik haditsnya, baca baik-baik sirahnya. Rasul itu banyak istrinya, tapi meninggal pi Khadijah. Selama Khadijah masih hidup, satu ji istrinya. Meninggal Khadijah, satu ji nikahi perawan namanya Aisyah. Selainnya janda-janda tua. Siti Zainab dinikahi usia 87 tahun. Jadi kalau ada bapak di sini berminat nambah istri, cari janda 87 tahun. Bersedia bapak? Mau? Saya saja ustadznya tidak mau. Apa didapat kalau janda 80-an tahun? 3 mami rasana kalau bukan minyak gosok balsem. Kalau bukan balsem kutus-kutus. Saja kiparutusan. Maka Rasulullah SAW adalah manusia paripurna. Jangan sampai selalu dijelek-jelekkan. Dan anehnya kadang-kadang kita Islam seakan lemah tidak melawan itu. Padahal Rasul harus kita senantiasa muliakan. Bentuk kecintaan dan kemuliaan kita kepada Rasulullah kita muliakan dengan kita lakukan kegiatan di malam hari ini. Sedikit banyak pengorbanan yang kita keluarkan, entahkah pengorbanan materi tak, waktu, tenaga, pikiran tak, itu akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta kita kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka pasti bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau kuliah semua orang yang hadir tuh muka-muka surga semua. Muka nah tingkah lakunya tidak ku tahu ki ya. Cantik-cantiknya masyaallah. Ini yang toska dari mana ini? Oh, masya Allah. Bapak ya Allah. Gak ada bapak Ibu. 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 Ada suami tak hadir? Kalau mau suami tak setia sama kita, miliki sifat seperti Khadijah. Bagaimana sifatnya Khadijah? Khadijah itu lemah lembut perangainya, tidak pernah kasar sama suami. Sekarang banyak istri harmoko, hari-hari menoko-noko. Itu tumpina bagus mukanya kalau tanggal baru, disuruh bikin kopi, muluk nama kopi-kopi. Jadi suaminya pergi di warkop nongki-nongki tembus pagi. Dapat di janda pirang suaminya, tidak kembali ke rumahnya. Ibu, baik-baik bicara rata. Jangan suami tak 30 menya, kita 13. Nabilan jika don suami na cepat-cepat kau buru-buru kita nabilan aja sana orang. Dia mau kok. Yo, kenapa mesti gertak-gertak? Bu, kalau mau ki suami tak setia seperti Rasulullah, pintar-pintar ki masak untuk suami. Jangan serba catering. Tukang catering yang masuk surga tidak masuk surga kita. Bikin saja bakul maulid, nasuruh je orang na bayar. Bikin ki sendiri. Nah enak na tidak enak menjadi pengorbanan tak untuk Rasulullah. Ibu, sekarang ibu-ibu kan tidak tahu masak. Kalau dibilang konten-konten male, lele karing. Baru ke subuh-subuh mak konten nih. Selamat pagi bunda-bunda. Hari ini kita mau pergi ke pasar ya bunda. Ikuti perjalanan saya bunda. A day of my life. Ketawa itu, dia tersangka. Bapak, kisuka kia istri tak kalau suka HP terus tidak lihati, tidak tahu masak, tidak tahu mapi, kisukai. Nah dengar, kita tidak suka ibu. Ibu, bikin masakan yang enak untuk suami. Istri saya senang, tidak glowing amat, tidak cantik amat, tapi saya senang. Setiap jam 11 siang pasti nelpon, Abi, mau pulang ke rumah makan siang kak? Mungkin ku bikinkan apa? Ayam goreng, ayam bakar, atau ayam palu kacang. Kalau tanggal baru begitu pertanyaannya. Kalau tanggal tua berubah pertanyaan. Abi, mau pulang makan siang kah? Apa mau makan? Telur dadar, telur ceplok, atau telur rebus? Bilang jam kok kalau telur ada tunjuk telurku. Masuk ke telur maulid. Bapak. Apa anda yang mana bapak? Bapak.
Suka tidak istri yang pintar masak? Pastilah. Nah, sekarang banyak istri masak itu terus Cina masak. Palu kecci, ikan palu kecci, sayur palu kecci, ayam palu kecci. Baru pagi lapar belum pergi pulang sendawa kecci lagi. Datang ke rumah, nak kasih lagi kalepak kecci. Paling nak bilang suami itu setengah mati kecari uang merosak kuda apa? Bu, pintar-pintar masak, servis baik-baik suaminya seperti Khadijah. Bapak, kalau mau bagus masakan istri, tak kasih uang belanja. Senang nama orang sakit kapan suaminan nih? Kasih uang belanja, jangan kita suami yang pegang uang. Itu namanya orang Makassar bilang pampidokang. Kikir gala lantang kacikur paku jambatan si baku sakit kutu balala mati mokonong. Wana suami, wana istri, wana istri, wana istri. Suami SUAMI, S semua, uang A adalah M milik istri. Suami semua uang adalah milik istri. Cocok ibu? Pak no. Jangan kasih semua pak. Simpan tongi sebagian. Kada tongi itu istri Allahu Akbar borosnya. Arisan tidak habis-habis. Arisan loro majelis taklim PKKB KMT kecamatan kabupaten. Bari arisan naik ke suamina, naik arisan tidak bilang-bilang nih. Begitu terima gaji 13 langsung tawaf di mall Panakukang tawaf. Tawaf 7 kali di mall. Apa nak beli? Jilbab Zoya, Elzata, Dauki, Mezora, Rabbani, Sabi Martin, Gucci, Zara, Hermes, Chanel, Sesa, Manja, Umama. Apalah istri saya jual jilbab. Beli seragam nanti nah. 37 majelis talimku beli semua seragam sama saya, jadi ku tahu ki. Ibu, sekarang ibu-ibu dituntut untuk tambah pintar melayani suami karena sekarang pelakor lagi berkembang biak di mana-mana. Yang kibilan na pencuri suami sekarang lagi membela diri seperti amuba. Saya saja tulus tanting banyak mau curi kah? Aku bilang, woi kenapa nu mau sekali sama saya? Nah orang datul orang stunting ja. Dia bilang stunting ki memang ustad, tapi anu tak tidak stunting. Apa aku anu? Dia bilang dan letak kono. Oh, apa kan teki pikir kah? Kamu kok mau sama saya? Ada istriku, ada temennya anakku. Alhamdulillah istri saya sudah 5 anaknya belum pititi iya baru. Belum pititi baru dikoma. Alhamdulillah istri saya sudah 5 anaknya. Anak pertama aku baru kelas 4 SD, 4 miadekna. Pala kata. Hanya jangan pandang itu yang kecil, Pak. Iya, stunting ini tapi dia banyak hasilnya. Banyak orang besar ku kalah. Saya kecil tapi 5 menakku. Ada orang besar badannya tidak ada anak. Nah, oh, nak pakai si kencing kapan kau dong? Sabar ki, belum di masanya. Nabi saja ada yang tidak ada anaknya. Makanya hidup itu banyak ujiannya. Rasul itu contoh teladan bagaimana diuji oleh Allah, tapi sabarnya luar biasa. Itu nih kenapa itu kalau tusuk-tusuk bunga male itu pakai batang pisang, itu lambangnya supaya dingin-dingin Pak Mai, dingin-dingin tita. Coba makin pegang itu batang pisang dingin sekali itu. Tidak sembarang itu orang tua tak pakai simbol-simbol. Kenapa pakai batang bambu untuk menusuk? Abulo si batang, acera si tongka-tongka. Jaga kebersamaan tak seperti rumpun-rumpun bambu. Tidak pernah hidup sendirian, pasti hidup berumpun. Ada pernah tidak lihat bambu tumbuh sendiri satu? Tak ada. Pasti tumbuh berumpun, tumbuh bersama. Sidrap, Bulu Cenrana, Pituriawa, sekitarnya semuanya akan tumbuh berkembang kalau kerjasama kita himpun semua dari elemen masyarakat. Jangan sampai cuma Pak Bupati tak yang mau, jangan sampai cuma Wakil Bupati tak yang mau, jangan sampai cuma Pak Camat tak yang mau. Tidak akan aman kampung tak kalau cuma Pak Kapolres yang mau. Semua harus terlibat di dalamnya. Jaga kebersamaan tak seperti batang bambu yang hidup berumpun dan tumbuh bersama. Alhamdulillah. Itu bambu tumbuh naik, tambah kecil ukuran luas-luasnya. Menandakan dan memberikan simbol seperti bambu. Tambah naik jabatan tak, tambah rendah hati. Jangan tambah naik rezeki tak, tambah tinggi hati. Takabur sombong. Kan ada orang biasa kalau kaya mi sombong mi. Apa kau orang miskin jako? Saya orang kaya. Pelang-pelangki orang kaya. Siapa yang mau gali kuburanmu kalau bukan orang miskin? Ada tidak orang kaya pergi gali kuburan? Ada jiku di kuburan tapi pergi na jima foto-foto sama video. Cinaku sambil si kopang. Siapa yang turun ke lubang? Itu yang miskin.
Apa kau? Tukang beca aja kau. Saya pejabat tinggi. Ijang ki bilang begitu pejabat. Besok lusa mogok mobilmu di jalan-jalan, tidak ada orang yang bantu kecuali tukang beca. Tukang beca yang bantu ki. Nah kasih naik ki di becaknya. Nah bawa ki pergi di flyover paling terjal kah. Nampak nagau sekuat-kuatnya. Nampak terbang nak kena jalan duluan mah kau. Ubur-ubur makan mie umuru numi. Maka jangan pandang enteng orang. Sifat rendah hati harus ada. Tawadu, bukan tawadu tawarna duit. Tawadu itu artinya rendah hati. Ustadz, kenapa mesti kalau maulid ada sokokna? Tahu? Ada sokokna tahu? Di mana sokok kah? Batu-batu di sini itu kuliah iya. Pasti semua ini rata-rata batu sama pasir. Nah, di mana sokok kah? Kenapa pakai sokok? Karena itu sokok baku lengke-lengke ki. Tidak ada itu songkolo, sokok tidak baku lengke. Pasti baku lengke, biar dilempar tetap baku lengket. Harapannya orang tua atas seperti sokok ki, baku lengke-lengke ki. Baku rindu-rindu ki. Kapan itu datang lagi Ibu Wakil Bupati, kapan itu lagi datang Pak Bupati, kapan itu lagi ketemu ki dengan teman. Selalu ada rindu yang dirasakan. Baku lengket-lengket, baku baik. Kita orang bersaudara, jangan sampai bercerai-berai hanya karena urusan-urusan duniawi. Tidak mau saya datang di maulid kah, ada datang Pak Ibu Wabub, nah tidak kupilih dulu. Idan deh. Jangan makin lagi ada istilah begitu. Yang lalu biarlah berlalu. Nah bilang Inul Daratista, masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku asik-asik jos. Ya lalu biarlah berlalu. Masa lalu tak, masa lalu tak. Masa laluku, masa laluku. Masa depan, masa tak sama-sama. Sidrap akan lebih baik di masa yang akan datang kalau kita kerjasama. Tinggalkan ego-ego pribadi, tinggalkan kepentingan pribadi. Yang diutamakan adalah kepentingan bersama. Alhamdulillah. Sokok baku lengke. Isi-isi bakul maulid itu rata-rata terbuat dari kelapa. Ada tuh namanya tumpi-tumpi, apa sih namanya di sini? Itu yang segitiga dari ikan. Tompi-tompi. Apa? Tompi-tompi. Kalau Makassar tumpi-tumpi. Yang dari kelapa dan ikan dihancurkan. Ada juga itu biasa ikan bolu dikasih keluar ke dagingnya, baru dihancur juga, dimasukkan dengan kelapa, dikasih masuk kembali di badannya. Itu telur-telurnya itu orang kurasa karena dikasih keluar dulu baru kasih masuk. Tapi enak memang kalau dikasih keluar baru kasih masuk lagi, baru kasih keluar lagi. Ya ketawa misalnya ini ikan bolu dicerita ini sembarang. Enak itu suka saya. Kenapa mesti rata-rata isinya kelapa? Mengajarkan kepada kita seperti kelapa banyak-banyak manfaatnya. Daunnya dimanfaatkan, lidinya dimanfaatkan, sabuknya dimanfaatkan, tempurungnya dimanfaatkan, santannya, isinya, sabuknya, semuanya dimanfaatkan. Harapan orang tua tak rata-rata isinya terbuat dari kelapa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Yang bilang datukku Albert Einstein, try not become a man of success, but rather try to become a man of value. 1 bulan baru ku hafal itu bahasa Inggris nah. Khusus untuk di sini. Jangan mencoba untuk menjadi orang yang sukses, tapi mencobalah untuk menjadi orang yang bernilai, bermanfaat. Biar sukses bagaimana ki, banyak harta pak tidak ada manfaatnya sama orang sekitar tak, tidak ada yang suka ki. Biar juga banyak harta benda banyak gaji tapi tidak ada yang senang sama kita karena tidak pernah tongki ngumpul-ngumpul silaturahim begini, tidak ada yang suka ki. Selalu sibuk cari uang sehingga tidak ada waktu untuk ngumpul sama keluarga. Ujung-ujungnya habis tonji uangnya untuk masuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena hidupnya tidak berkah, hidupnya tidak dekat dengan agama, hidupnya jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah. Maka Bu, Ibu, kalau suami tak pergi cari rezeki, jangkit berdoa, ya Allah, mudah-mudahan banyak rezekinya suamiku. Tapi berdoa ya Allah, mudah-mudahan selamat perginya suamiku, selamat tongi pulangnya. Persoalan sedikit banyaknya rezekinya dapat, itu tetap disyukur. Makanya kalau orang maulid ada bakul. Baku itu dalam bahasa Makassar artinya ukuran. Hargai ukurannya, jangan jadikan ukuran hidup tak, dijadikan sebagai tolak ukur hidup orang lain. Syukuri saja hidup tak, jalani, nikmati. Syukuri apa yang hidup adalah
tetap jalani melakukan. Pintar namanya nyanyi ibu-ibu Kang. Bapak-bapak tidak tahu kia. Mau kata ki baca Quran na ibu-ibu Kang, mudah-mudahan masa betul. Bapak-bapak diam seperti tadi najak ki bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sambung. Tadi nyanyian cepat na sambung. Giliran ayat Quran tidak na sambungi. Tadi tahu ada jenis ponto na sambung. Ilas sudah bilang ibu-ibu na Shadaqallahul azim. Cintaku sampai bayao. Bilang sambung na bilang Shadaqallahul azim. Bapak-bapak tuh nak ketawa ki baru tidak nato tunji sambungan na. Mau kates ki bapak-bapak, ibu-ibu diam. Jangan dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jago memang bapak. Padahal yang rajin pengajian ibu-ibu, yang rajin ke masjid untuk taklim ibu-ibu, bapak-bapak paling pergi ke masjid kalau salat Jumat, ceramah orang khotbah orang timro jipoinya. Nana tahu sambungannya ya pintar mintung ya apa? Kenapa ini? Mata-mata Ustaz mau mau gampang masuk urusanku masbullah. Masalah buat lo, kenapa kita yang ngatur kak? Kan sama-sama laki-laki jadi yang gampang-gampang. Masa mau aku permalukan jenis kelaminku? Mungkin lah. Kalau kita yang marah, ibu bisa kutangkis biar gemuk kok. Ayo kutangkis kim. Tapi kalau ini yang marah deh, besarnya panjang guru na semua. Orang baru jadi datang ke sini baru, ayo no. Baru yang pegang yang peluk ini, bapak-bapak. perempuan pegang peluk. Iya kah? Iya. Oh iya bestiku. Ibu. Maka hidup itu banyak bersyukur saja. Rasul itu orang kaya tapi tetap terlihat seperti orang miskin karena syukurnya luar biasa. Kita ini umatnya Rasulullah rata-rata kayak orang miskin tapi mau seperti orang kaya. Coba maki perhatikan di kantor-kantor kah, itu yang honor kagayana dibanding PNS ke Mali. Karing. Lebih menor, lebih bahwa bajunya baju mahal, tasnya tas branded, sepatunya sepatu bermerek. Iya, padahal gajinya cuma 500.000 per bulan, itu pun 3 bulan baru dapat. Dua kemungkinan, mungkin karena memang orang kaya orang tuanya sehingga barang-barang mahal beli. Mau natonji ada pekerjaannya pengakuan sehingga pergi kerja honor-honor. Atau yang kedua, pelakor. Serius kak Nake, saya serius sekali kak. Survei membuktikan kalau orang miskin, nah gayanya luar biasa. Yakin kita percaya istri simpanan injak. Memang di mana mau dapat uang? Nah honornya cuma 500 per bulan. Baru bapak orang tua orang miskin tidak ada di warisannya. Di mana ambil uang? Konten. Tapi ngapa ki? Apa? Konten. Interaksi. Sekarang ibu-ibu lagi ditipu sama Facebook. Ada yang berhasil beberapa orang, alhamdulillah. Ada yang dapat gaji dari Meta, yang postingannya FYP, dapat dodol monetisasi, alhamdulillah. Nggak ada masalah, konten silakan. Yang saya khawatirkan kalau ibu-ibu terjebak pada pikiran duniawi sehingga selalu cuan di pikirannya sehingga menghalalkan segala cara. Sembarang kerja, joget-joget depan kamera, mau dapat THR joget dulu. Apa juga manja. Kalau anak-anak tadi di situ joget-joget, ku suka-suka dilihat karena gayanya lembut, suaranya enak. Tapi kalau dia tomo, nak kasih apa untuk main gayaan Allah kayak orang gila, ku rasa saya. Hari Minggu pergi di lapangan atau pergi lari-lari, jogging-jogging. Saya tidak permasalahkan joggingnya, yang saya permasalahkan adalah pakaiannya. Orang gemuk pakai baju ketat, jadi itu perutnya kayak buras lebaran, kayak mami roti maros pak. Cinaku gigi. Orang lapar memang jadi pagi-pagi belum pakai sarapan, lagi perut kayak buras lebaran. Ya Allah Rahman, ibu-ibu kan. Iya. Baru na edit gitu, sebelum na posting na edit ke ala slow motion. Yele. Oh male. Baru di video dari sisi kiri, sisi kanan, dilihat Tommy apa-apa lah. Yele.
Allahu Akbar. Nah posting, selama postingannya tayang, selama itu dosanya akan jalan. Dosa jariah namanya. Nauzubillahi min. Silakan konten, saya juga konten kreator. Saya pun aktif di Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, apa tuh mah. Tapi saya tidak aktif di Mobile Legends, Free Fire, Scatter. The kill, big win, mega win, super win, jackpot, bagi chip dong, ada kesedekah. Kontennya yang bermanfaat. Rasul katanya dicinta, tapi kok tidak ikut sunnah Rasul? Itu kalau mau bicara sekarang anak-anak yang katanya anak gaul, itu mulut harus monyong-monyong. Dari mana Allah? Sebenarnya gue masih saya bingit sama Allah, tapi kalau Allah jembelin jadi Allah gue disuruh pergi mengaji, pergi masa bersepeda, disuruh pergi sembahyang, pergi layang-layang, pulangin sepeda, jatuh dari sepeda, berdarah lututnya. Ditanya sama makna, kenapa berdarah lututmu? Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kenapa basah bajumu? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Kenapa lu terlambat pulang? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kalau begitu patutnya mati mak. Aku tanpamu butiran debu. Oh jangan mau tepuk tangan sambar. Bukan dan doa akademiannya, Shakira mau dukung baik-baik. Wah kayaknya supaya menangis Shakira. Aku suka nih tuh anak, bagus suara anak. Nih, bagus nih tuh anak. Bagus nih Shakira. Keluarga Ata itu kan? Kecil-kecil tapi deh, saya kecilnya juga tapi hanya mau pandang itu yang kecil kan? Yang kecil itu deh. Dia mau itu yang yang lombok kecil kayak lada maricaya, kecil tapi udah pedisnya. Ibu, senang ki kalau ada anak tak begitu ditanya nama nyanyi. Apalagi kalau ditanya dari mana kina, dia bilang kamu nanya. Seandainya bukan ustad ku tampilin kok. Dibilang bertanya baik-baik Maki, dari mana kina? Dia bilang kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, rambut saya model apa? Rambut saya model cepmek ya. Ente kadang-kadang ente, wow. Mau mati nanti, natanya kau mungkar dan nakir. Merubuka, kamu nanya. Mana biuka? Mau tak aja tahu banget. Ku palu-palu ikon tuh, cius mi apa? Ya Allah, kenapa begitu anak tak? Karena bukan lagi Rasulullah yang jadi teladannya. Karena bukan lagi Rasulullah jadi idolanya. Karena bukan lagi Rasulullah sebagai panutannya. Siapa panutannya? Lee Min Ho, Syahrini. Orang tua tak dulu mengajarkan kepada anak mudanya maju terus pantang. Sekarang anak tak maju mundur, cantik. Kapan mau kau sampai di tujuanmu kalau maju mundur jaka? Anak-anak sekarang Masya Allah baru PSD ada mi cewek nah panggilan na ayah bunda. Ada Tommy WA anak sekarang anak SD itu di mana ki ayah? Di hati taji bunda. Tubles ma ayah. Standar samping ma ayah. Apa yang akan terjadi 20 tahun 30 tahun ke depan kalau anak tak bobrok akhlaknya seperti ini? Maka Rasul harus dikembalikan marwahnya. Hidupkan sunnah-sunnah kenabian dalam hidup tak. Perdengarkan anak tak kalimat-kalimat solawat setiap saatnya. Mau tidur anak tak ibu, elus-elus kepalanya sambil solawat. Insya Allah baik anak tak. Ada suami tak koro-koroan suka marah-marah. Kalau tidur mi suami tak pergi maki salawatan di dekatnya sambil elus kepalanya. Jadi kalau bangun tampilin gitu. Kenapa nu salawat di dekat kuno kira orang mati. Tidur pi, elus-elus kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik otaknya. Sudah itu dilus-lus lagi badannya dadana begini supaya baik hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah dilus dadana turun-turun lagi dilus-lus sampai na tersangkut tangan tak. Di kaki na maksud di kaki na apa kata kena nawa di kaki na supaya selalu menggunakan kaki na di jalan kebaikan. Di mana biasa tersangkut tangan tak? Bahaya orang sidrap kan. Selalu dalam pikiran nah. Ibu
baik-baik. Kalau ada anak kan lahir diperintahkan sama Rasul, azankan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri. Supaya apa? Supaya kalimat thayyibah langsung masuk ke telinganya. Nah, sekarang banyak ibu-ibu nagendong anaknya bukan sholawat, lagu dandu. Bagus nonton gitu kalau digendong anaknya. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Enak dibanding lagu dandu. Ada setan, ngapa jadi setan anaknu? Disuruh ke sekolah tidak sampai ke sekolah na. Alasannya tidak dibelikan motor, nah lewati sekolah na. Dijualkan tanah di kampung na warisan satu-satunya supaya pergi di Makassar kuliah jadi sarjana, belum jadi sarjana pulang kampung membawa cucu. Buang Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena mereka jauh dari kehidupan Rasulullah. Nah, kapan lagi kita perkenalkan kehidupan Rasulullah kalau bukan kegiatan maulid? Maka saya yang paling pertama menolak kalau ada orang yang menghilangkan maulid. Kenapa? Kapan tompaki ceritakan kehidupannya Rasulullah kalau bukan maulid? Itu Inul Daratista, Lesti Kejora, Irfan Hakim, siapa lagi? Kenal Lesti Kejora? Di mana kau kenalan? Nusuk kenal kisahnya. Ada nomor anak kah? Itu bisa dikenal. Kenapa dikenal semua artis? Karena disiarkan di televisi. Seandainya tidak pernah disiarkan, tidak ada yang tahu. Shakira saya baru pikir tahu bilang ada di Sidrap Shakira namanya cantik orangnya, kecil-kecil mungil tapi bagus suaranya. Seandainya tidak disiarkan di televisi, tidak tahu kita. Tapi karena disiarkan di televisi, banyak yang kenal. Sekarang Rasul itu tidak pernah berjumpa dengan kita. Rasul itu tidak hidup sezaman dengan kita. Rasul itu tidak pernah bertegur sapa dengan kita. Lalu kapan kita kenal Rasulullah kalau tidak pernah diperkenalkan, tidak pernah disiarkan? Di mana disiarkan? Melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti tusuk-tusuk telur, Ustaz? Kenapa? Bukan matanu na tusuk. Kalau matanu na tusuk baru kemarah. Kalau semangka na tusuk besar dulu, jadi biar telur na tusuk. Dia bilang, Ustaz, na gantung-gantungi telur. Aku bilang, oi, dari dulu sampai sekarang kalau telur tak gantung-gantungi memang. Tahu betul? Biasa kilo telur tak gantung-gantung. Berapa biji kilo ya? 2 mesin, tadi 2 tong, ini 2 tong. Telur apa kata kinawan-awan kah? Hah? Telur maudu. Telurnya Pak Ustaz. Mau. Maka hidup itu Rasul dijadikan sebagai teladan. Sekarang tanya Anatta, masih banyak yang tidak tahu Anatta siapa kakeknya Rasulullah. Ibu, masih ada juga ibu-ibu tidak tahu siapa kakeknya Rasulullah. Abu Thalib sotak kok. Pamanan jo sambarang. Ini siapa kakeknya Abu Thalib? Abu Goso. Siapa namanya? Abdullah salah tuh kami rame nggak? Bapak Nanjo. Liami. Setiap tahun jadi maulid ibu. Nah tidak tahu siapa kakeknya. Bapaknya Nabilah. Siapa? Abdul Muthalib. Nah, kasih telur yang tahu. Siapa kakeknya Rasul Abdul Muthalib? Pamannya Abu Bakar. Abu Thalib. Siapa namanya ibunya? Pada zaman dahulu, pada zaman lahirlah seorang yang terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Siapa ibunya? Becek Siti Amin. Wih, pintar, Masya Allah. Setelah dewasa diangkat menjadi, siapa yang angkat? Ibu Abu. Oleh Allah yang, siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Bapak, yang gimana nak kalau Ustadz suka menyanyi nak? Biasanya tuh jamaah dikasih begitu baru tidak ngantuk. Itu saja di belakang ada kuliah dari tadi. Ada di situ ibu-ibu tas sebentar. Lama sekali kapan bikin bunga malek udah jadi begadang ini.
Dari tadi 3 kali kuliah. Sebentar. Ampol orang nama bawa anak. Masukku saya kalau mau ki menguap, cokok-cokok ki sembunyi ki. Lagi dirasa kalau ceramah ki begini nanti sebentar. Itu otak kata putar ki. Bagaimana nih modelku ceramah supaya tidak mengantuk ki. Aku rasa-rasa menyanyi mak lagi kau si ketawai nanti sebentar. Jadi mau maaf Pak kalau begini modelnya Ustadz. Begini tuh saya modelku kalau ceramah Kak. Kalau suka alhamdulillah, kalau tidak suka jangan lagi panggil kalian kali. Kabanya yang lain panggil Kak. Baru ku tes-tesin kalau bagus kita datang lagi lain kali kalau tidak datang baju wabu tidak mau datang. Ibu, nggak boleh. Pak Kiai di pondok kami selalu bilang begini nak, kalau mau jadi penceramah, pendakwah, perbaiki niat, ikhlas karena Allah. Ada tom itu yang hargai, kalau ada tom yang tidak. Karena kita mencari penghargaan di mata Allah, bukan penghargaan di mata manusia. Dosa itu Ustadz, kalau dipanggil ceramah, nana pikir apa nak bawa pulang. Tapi lebih dosa bikin tuan rumah, kalau pulang Ustadz, nah tidak nak kasih apa-apa. Nah, siapa yang pilih dosa ini? Saya atau kita? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus terus kita hidupkan dalam keseharian. Bagaimana Rasul berjumpa dengan temannya, saudaranya, sahabatnya, dia sapa. Sekarang banyak keluarga itu tumpina, chat, kina telepon kalau ada mau pinjam uang, ada ke 100. Maksud saya sering-sering tanya kabar lah. Ada di grup keluarga tak di situ toma kita silaturahim komen-komen, tapi ada tong itu keluarga julid, ada mi kelompok grup nah bikin tongi lagi grup tandingan. Berapa anggotanya di situ? Paling banyak 10 orang. Siapa isinya? Carlota gila urusan kepo. Apa nak cerita? Grup sebelah ada cerita. Nggak ada jadi sini begitu. Nggak ada yang mengaku. Nggak ada. Nggak datangi. Maka hidup itu jangan sampai selalu menceritakan aib orang. Ibu, ada tahun jika kurangan tak jangki suka gosip orang. Tidak ada jika gosip di sini. Nah, tidak aku tapa. Masa tidak ada gosip sebanyak ini? Kalau kuliah ki muka tanya muka surga, tapi tingkah laku tidak aku tahu. Ada tuh ibu-ibu kalau mak gosip mencerita, bukan tangannya menunjuk Pak, bukan tangannya menunjuk, mulutnya. Woi. Leki jilbabnya sama rokna, kenapa tidak nyambung itu? Iya tidak matching. Leki lipstina leki. Jangan bang ada kesana, bang ada kesini kawan. Kenapa? Tahu bilang dicerita tuh loh. Kenapa lipstina palsu? Kenapa lo tahu ki? Lengke gigi-gigina. Bagus ya. Ada betulan Pak Gosi. Dibilang Pak Gosi, dia bilang ye. Terbukti tahu terbukti. Survei membuktikan ternyata ada Pak Gosi yang hadir. Dibilang Pak Gosi, dia bilang ye. Ada tuh bilang tidak jadi. Ibu, tutupi aib saudara supaya Allah menutupi aib tak. Kalau bapak-bapak tidak ada itu Pak Gosi. Kalau ada bapak-bapak Pak Gosi berarti capilah. Selalu nagosip pemerintahan. Apa gitu pemerintah tak? Tidak ada sekali kinerjana. Masa jalanan begini terus ji? Allah baru di berapa bulan kau udah menjabat, lu cerita jeleknya orang. Harusnya kebaikannya yang diingat-ingat, jangan selalu kekurangannya yang dicari. Ini susahnya kita sekarang, tidak bisa kita berkembang karena selalu kekurangan yang dicari. Ibu-ibu kalau lagi marah sama suami, kekurangannya terus nangkit-ungkit. Tidak menton baik sama saya, tidak menton baik sama saya. Baru rompami anak-anak baru tidak ada baiknya. Kalau ada tidak ada suka kengi suaminya, biar 10 tahun lewat na ungkit miseng. Itu yang bilang Ustaz Dasat Latif, istri itu seperti ahli sejarah. Biar 10 tahun lewat na ungkit miseng. Anaknya marahi, bapaknya jadi tersangka. Ada bambala nu nakal nu seperti mentongko bapak nu. Kenapa tahu bapaknya jadi tersangka? Bu, ibu, sayangi suamita. Kulung muka-muka memprihatinkan kesen. Sudah lama aku udah bermimpi semua ini punya istri. Kalau di rumah cantik-cantik, harum-harum. Banyak istri kalau pergi di pesta harum sekali. Tidur sama suami, ya Allah.
3 jira sana kalau bukan minyak gosok balsem. Itu salompas kiri kanan tak tempel, kutuna terbang kiri kanan, daster robek-robek na pakai. 3 hari 3 malam tidak na cuci. Untung kalau sikat gigi lupa pakai Rexona, samudra sakuluk na Muhammad Rasulullah. Dende, ibu, bu, harum-harum sama bapak. Oi, jangan lagi pakai maskara kalau mau tidur ya jangan maka. Nanti dia bilang suami tadi, kenapa nak tumben? Baik-baik sama suami. Rasulullah itu kalau pulangi, Khadijah langsung disambut, menyambutnya dengan senyuman. Dimasakkan air hangat, kemudian dipijit-pijit suaminya. Ibu, berapa kali Miki pijit suami itu selama selesai menikah? Banyak istri kadang-kadang Pak disuruh pijit mulu nama pijit-pijit. Ada. Banyak suruh-suruh nu, sedikit aja gaji nu. Akhirnya suaminya karena mau dipijit, larinya ke Makassar, Jalan Nusantara, Pondok Anggrek namanya, kamar 232. Pak Bupati kasih tahu karena Pak Bupati di sini bukan di sini. Jangan sampai mengadu di Pak Bupati di sini. Pak Bupati di sini baik, ya alhamdulillah. Suka nak kasih uang Sakira. Kapan tuh itu nak kasih uang dia? Ibu. Maka suami tak itu adalah imam tak dalam kehidupan tak. Hati-hati mama ki, imam itu banyak makmumnya. Banyak. Hei, bu. Hati-hati ki, imam itu banyak makmumnya. Makanya saya tidak mau jadi imam, jadi ustaz penceramah saja. Ustaz firmannya imam dia. Bu. Tasbih malam gagal ya? Ada Mistrina, tidak bisa mungkin. Saya punya om lagi cari istri kebetulan. Siapa tahu di sini ada janda yang sudah lama nak pakai kencing, mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsinya yang sesungguhnya. Siapa tahu mau jadi tanteku toh. Jadi kalau pergi ke di Bulu Cendrana tidak pulang mak lah, bermalam mak toh kada mi tanteku ke tempat bermalam. Tante, adakah yang mau jadi tante saya? Ada. Om saya pensiunan 74 tahun. Kenapa? Luas tanahnya cepat ki, bagus. Supaya cepat ki menikah dapat ki warisan, meninggal mi dapat ki warisan. Dibagi 2 cara deh. Allah. Hidup itu nikmat kalau kita usahakan nikmati. Rasul itu kehidupannya seperti orang miskin tapi kaya. Dia sederhana, tidak berlebihan. Kita sekarang kadang-kadang umatnya Rasulullah, ya Allah, masa beli jam tangan harganya 11 miliar sementara tetangga kelaparan? Di mana hatimu? Bahkan Nabi lagi rakyat tolol, Cina pun datuk kok. Ini nak sebut nama sengio, pagosi mintongin nih ya, karena sebutin mana? Kita pakai bahasa isyarat jadi, biar sebutin mana? Baru itu. Jangan sampai ada ketimpangan, jangan sampai ada kaya betul-betul tapi ternyata tetangganya kelaparan, tidak pernah diperhatikan. Rasul tidak pernah contohkan itu. Rasul itu kalau mau makan pasti cari orang, tidak pernah mau makan kalau sendiri. Pokoknya kalau tidak dapat orang yang temani makan, tidak mau makan. Ibu-ibu dari tadi makan terus nak kerja, kita belum pergi makan. Habis lagi turun lagi di atas nak kapan sebagian. Bahwa Rasul itu manusia seperti dengan kita makan tonji, cuma Rasul itu sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Rasul itu tidur seperti kita, cuma Rasul itu sedikit tidurnya. Kita umatnya Rasul sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Ramadan saja coba saya perhatikan orang yang puasa lebih banyak tidurnya. Bangun dini hari sahur ki, sudah sahur tidur ki sampai na duhur. Bangun duhur Nabi lagi baru pi duhur, tidur lagi deh sampai na maghrib baru bangun. Bangun maghrib Nabi lagi tidak dirasakan na maghrib. Bagaimana mau rasa kalau tidur jenuh kerja? Ini orang puasa atau latihan jadi jenazah? Ada suami mau bedeng bagus rezekinya, baru tidur sampai jam 10 pagi. Sudah sholat subuh tidur mesti sampai 10 pagi. Nah bilang kapan diri na burung walet, air liurnya bisa jadi uang. Bukan ki burung walet anda sembarang. Bebe nulan jari doe. Maka ikhtiar, usahakan naik derajat tatong. Kalau kaya ki na hargai ki keluarga ta. Kalau miskin ki pak bu tidak na hargai ki orang. Nah lihat-lihat sampah jaki. Apa kerjaan na? Alhamdulillah PNS. Alhamdulillah jadi orang makudi.
Jadi itu pedagang tanya tumpangin sini. Maksud saya kenapa mesti PNS atau pejabat baru bilang jadi orang nih. Hidup itu dihargai karena sama-sama kita manusia. Kenapa ini bunga maleta warna-warni? Supaya kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak cantik dia kalau cuma satu warna, karena dia beda-beda warna sehingga dia cantik kelihatan. Maka hargai perbedaan. Beda partai, beda pilihan bupati, beda pilihan caleg, beda apa, agama, suku, ras, itu wajar. Kenapa? Karena hidup itu pasti butuh perbedaan. Kalau tidak beda, tidak berlanjut ke hidup. Bapak, ibu beda kelaminnya. Kalau sama semua tidak bisa jadi anak. Dibutuhkan perbedaan. Bangunan bisa jadi bangunan kokoh berdiri kuat karena dia beda bahannya. Semen, pasir, batu gunung, besi, balo. Kalau cuma pasir bahannya tidak akan jadi bangunan. Kalau cuma semen saja tidak akan jadi bangunan. Karena dia beda bahannya sehingga saling mengikat, menguatkan, maka kokoh berdiri sampai sekarang. Maka Sidrap, Bulu Cenrana, Pituriawa akan kokoh terus dalam kebaikan kalau kita kerjasama di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Yakin dan percaya, panitia saja pasti berbeda-beda pendapatnya waktunya dirancang ini kegiatan. Tapi karena kebersamaan yang lebih membuncah, rasa cinta kepada Nabi yang lebih dominan, sehingga kita turunkan ego pribadi, kita dahulukan kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan saling berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, jangan kalian cerai-berai. Alhamdulillah. Yang terakhir Midi. Iya. Lapar mah kembali ini. Tadi tuh makan ya, tapi sedikit ku makan kan. Kalau kenyang sekali ki susah ki menyanyi. Bu, ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya santai hidupnya, tidak pernah dibawa pusing. Pokoknya hidup mau jalani, dinikmati, disyukuri, enak hidup tak. Kalau mau bahagia banyak-banyak bersyukur. Orang bersyukur hatinya makmur, hidupnya teratur, walaupun makannya cuma bubur, kadang-kadang pakai sayur, itu pun dikasih sama Pak Mansur, penjual beras kencur, dilarang ngawur, ngelantur, syukur, jauhi takabur, perbanyak tafakur, insya Allah selamat siksa kubur. Gemuki badan tak syukur maki, banyak orang kurus mau gemuk. Kalau ada yang bilangi ki oco mo gemuk nu, bilangi saya itu gemuk karena aku pakai mulutku untuk makan, tidak aku pakai mulutku untuk cala-calai orang. Kenapa kau dat dulu? Biar yang penting rezekiku tidak dat dulu. Biar mistanting badanku tapi rezekiku tidak stunting. Ada orang besar badannya seharian bekerja pergi jadi buruh bangunan, paling banyak ada dapat 100-150. Saya satu kali jadi ceramah banyak ku dapat. Nah, kecil badanku, datang sebentar panitia banyak atau tidakkah? Ya, kalau banyak alhamdulillah, kalau sedikit usahakan ini. Tinggal masa semuria ini nomo. Pesan layarnya nampak sedikit ini sih. Katanya itu layar yang dilihat anu. Nah, bilang Ustaz ditunda karena layarnya dipakai malang itu di banyak nama jadwal di cancel, yang lain di malang tunjuk lagi rugiku. Tidaklah, tidak boleh. Rezeki itu Allah sudah tetapkan dalam kehidupan. Kita sudah bersyukur kalau kita disambut dengan penghargaan yang luar biasa. Rasul itu dakwah disambut, bukan disambut. Kita mas sekarang ini alhamdulillah. Makanya saya itu selalu banyak bersyukur. Kenapa? Karena saya selalu sibuk dalam hal baik daripada saya sibuk dalam hal buruk. Nancang-ancam ibu-ibu kemami mentare. Nancang-ancam ibu-ibu kan. Sabar saiki Rasul itu orang sabar. Jangan ngaku cinta sama Nabi kalau tidak sabar. Selesaikan dulu acaranya. Ada yang ambil dari sebelah. Sengaja bentongi di sebelah Jangan dulu nih bahas juga ini. Rasul ketika wafat siapa yang dicari? Ummati, ummati, ummati. Kenapa bukan dicari istrinya, dicari keluarganya? Karena istrinya sudah solihah, selamat dunia akhirat. Keluarganya pun pasti dapat syafaat. Yang dikhawatirkan ini umatku, umatku, umatku. Jangan sampai Islamnya cuma KTP. Jangan sampai datang maulid telur jina incar. Jangan sampai datang maulid itu cicapot-capot na incar. Merebut di belakang.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta أنت إكسير وضالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وضالي، أنت مصباح الصدور. الله يا